dan perilaku organisasi. Memahami hubungan antara iklim, organisasi, dan perilaku individu dalam konteks kepemimpinan yang efektif. Oke, untuk selanjutnya yaitu memahami iklim organisasi. Di sini ada 5 konsep ya yang perlu kita pahami. Yang pertama, definisi iklim organisasi, dan 2 komponen utama, lalu yang ketiga ada dampak terhadap karyawan, lalu yang keempat di sini ada metode analisis, lalu yang terakhir contoh kasus atau memberikan contoh nyata dalam aplikasi praktek dari ke-5 konsep ini. Oke, slide selanjutnya di sini ada pengertian iklim organisasi. Di sini ada beberapa pengertian. Yang pertama, iklim organisasi adalah persepsi bersama, di mana iklim organisasi mencerminkan bagaimana anggota melihat praktik dan nilai-nilai yang ada, mempengaruhi cara mereka berinteraksi. Lalu mencakup aspek komunikasi dengan dukungan, yaitu di mana iklim yang baik mencakup komunikasi yang efektif dan dukungan manajerial yang memadai, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, lalu dampak pada motivasi dan produktivitas. Iklim organisasi yang positif dapat meningkatkan motivasi, kepuasan kerja, dan produktivitas karyawan secara keseluruhan. Lalu pentingnya untuk budaya kerja yang positif. Iklim organisasi yang baik itu berkontribusi pada terciptanya budaya kerja yang inklusif dan saling mendukung di antara karyawan. Oke, selanjutnya di sini ada 4 komponen ya yang perlu kita perhatikan. Yang pertama di sini ada kepemimpinan memengaruhi suasana kerja. Jadi di mana gaya dan pendekatan manajerial dari pemimpin itu sangat berpengaruh terhadap bagaimana suasana kerja di sebuah organisasi. Lalu yang kedua ada komponen komunikasi yang efektif adalah kunci. Jadi di mana transparansi dan keterbukaan dalam berbagai informasi itu meningkatkan kepercayaan dan kolaborasi dalam tim. Yang ketiga ada keterlibatan karyawan dalam keputusan. Jadi tingkatan partisipasi karyawan dalam pengambilan keputusan itu sangat mendukung rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap hasil kerja. Yang terakhir di sini ada dukungan sosial di tempat kerja. Jadi di mana hubungan interpersonal yang mendukung antara rekan kerja dapat meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja. Baik, di sini ada 4 dampak iklim terhadap karyawan atau tim atau anggota organisasi. Yang pertama di sini ada dampak positif. Jadi di mana iklim yang positif ini dapat meningkatkan motivasi dan kinerja karyawan dan menciptakan lingkungan yang kondusif dan produktivitas. Lalu yang kedua ada dampak negatif. Lingkungan kerja yang negatif dapat menyebabkan stres dan menurunkan semangat kerja dan juga meningkatkan angka turnover karyawan. Lalu yang ketiga di sini ada dampak kepuasan kerja. Hubungan antara iklim organisasi dan kepuasan kerja itu sangat erat dan dapat mempengaruhi loyalitas dan retensi karyawan. Lalu yang terakhir di sini ada dampak inovasi dan kolaborasi. Jadi iklim yang baik ini mendorong inovasi dan kolaborasi antara tim, meningkatkan kreativitas dan sinergi di tempat kerja. Oke, selanjutnya di sini ada 4 pembentukan iklim organisasi. Yang pertama di sini ada faktor internal, yaitu nilai dan norma. Lalu yang kedua ada faktor eksternal, yaitu pengaruh industri. Lalu yang ketiga ada proses sosialisasi dan adaptasi karyawan baru. Lalu yang terakhir di sini ada feedback dan umpan balik, yaitu membangun iklim yang positif untuk lingkungan karyawan. Perusahaan atau organisasi dengan iklim yang baik di sini ada 5 ya. Yang pertama di sini ada perusahaan atau organisasi ini menerapkan kesejahteraan karyawan. Lalu yang kedua, perusahaan atau organisasi ini meningkatkan keterlibatan karyawan. Lalu yang ketiga, ada dampak positif pada kinerja. Lalu yang keempat, ada rendahnya tingkat turnover karyawan. Lalu yang terakhir, ada investasi dalam iklim organisasi. Oke, selanjutnya di sini ada metode analisis perilaku organisasi. Jadi di sini ada 4 metode yang perlu kita analisis ya untuk perilaku organisasi ini. Yang pertama adalah survei karyawan. Jadi di sini kita dapat bisa mengumpulkan data tentang persepsi iklim organisasi untuk mendapatkan gambaran umum tentang kepuasan dan masalah di tempat kerja. Lalu yang kedua di sini ada observasi. Kita bisa mengamati perilaku karyawan di tempat kerja untuk memahami interaksi dan dinamika tim secara langsung. Lalu yang ketiga di sini ada wawancara. Kita bisa mendapatkan wawasan dalam tentang pengalaman karyawan melalui diskusi satu-satu, memungkinkan eksplorasi isu-isu yang lebih kompleks. Lalu yang keempat di sini ada analisis data, yaitu kita bisa memanfaatkan data yang dikumpulkan untuk memahami pola perilaku dan memberikan rekomendasi mendasar temuan yang ada.
Oke, selanjutnya ada tantangan membangun iklim positif. Di sini ada 4 tantangan yang perlu kita perhatikan. Yang pertama ada tantangan terbesar, yaitu di mana identifikasi tantangan utama dalam menciptakan iklim organisasi yang positif. Lalu yang kedua mengatasi resistensi, yaitu di mana strategi untuk mengatasi resistensi ini terhadap perubahan dalam organisasi. Lalu yang ketiga ada tantangan peran pemimpin, di mana kepemimpinan yang efektif sangat penting dalam membentuk iklim yang organisasi yang sehat. Lalu yang terakhir di sini ada pengalaman pribadi, yaitu di mana diskusi pengalaman pribadi yang relevan terkait dengan iklim organisasi yang ada. Oke, slide selanjutnya di sini ada 4 peran pemimpin dalam iklim. Yang pertama, peran pengaruh pemimpin dalam iklim, di mana pemimpin memiliki peran kunci dalam memengaruhi dan membentuk iklim organisasi. Lalu yang kedua ada langkah pertama untuk perubahan, yaitu di mana identifikasi langkah pertama yang akan dimulai diambil dalam meningkatkan iklim tim. Lalu yang ketiga ada peran mitra dalam proses perubahan, jadi di mana mitra yang dapat membantu dalam proses peningkatan iklim di dalam organisasi. Lalu yang terakhir di sini ada peran mengukur keberhasilan perubahan. Jadi kita bisa menentukan cara untuk mengukur keberhasilan dalam perubahan di iklim organisasi. Oke, selanjutnya di sini ada beberapa sumber daya ya yang bisa digunakan untuk seorang pemimpin atau leadership. Di sini ada bisa buku, bisa juga website, juga bisa juga artikel dan webinar. Nah, di selanjutnya sini ada studi kasus kegagalan komunikasi ya. Ada beberapa studi kasus di sini kegagalan komunikasi internal, dampak negatifnya, pentingnya komunikasi terbuka dan juga analisis kesehatan. Oke, yang terakhir di sini ada beberapa istilah penting dalam iklim organisasi ya. Yang pertama di sini adalah iklim organisasi ini apa? Bisa kita sendiri di sini. Lalu yang kedua di sini ada budaya organisasi itu apa? Lalu keterlibatan karyawan yang seperti apa? Lalu komunikasi internal yang seperti apa?